kita itu di dalam menjalankan program kegiatan dari Pemda itu pastinya kan ada sebuah target ya. Kalau kita bicara tema hari ini kan untuk menuju ke pertumbuhan ekonomi inklusif, pastinya kita melihat terhadap tantangan dulu, kondisi existingnya, seperti apa pertumbuhannya, seperti apa kemiskinannya. Nah dari situ juga kita akan menukik bagaimana sebetulnya postur dari para pelaku usaha yang ada di Jogja gitu. Jadi kan dari keragaannya pastinya akan sangat luar biasa, maka kami di Dinas Koperasi dan UKM melakukan pemetaan profiling terhadap koperasi dan UKM-nya melalui 6 aspek. Jadi kita lihat dari aspek SDM-nya, dari aspek lembagaannya, dari produktivitasnya, dari manajemen atau pemanfaatan pembiayaannya, manajemen keuangannya, dari pasar atau strategi pemasaran, dan yang keenam pastinya dari pemanfaatan teknologi. Nah, di situ kita akan kelihatan sebetulnya kondisinya seperti apa. Maka kita di saat sudah ada target yang memang menjadi PR kita, bagaimana peningkatan kompetensi dari koperasinya, bagaimana UKM-nya, bagaimana penumbuhan wirausaha barunya, maka dengan kita melihat terhadap postur itu, maka kita akan menempatkan sebuah program, kegiatan, sasaran, dan tata kala waktunya tepat sesuai dengan kondisi yang ada. Betulnya tadi Ibu sudah menyampaikan Bu Kadis data, tapi saya menyampaikan data yang kemarin banyak yang bertanya-tanya hasil data SIDT seperti apa sih? Walaupun sebetulnya ini belum final, karena masih jalan juga ya, yang kemarin 2023 juga ini 2024, terakhir 2024. Tapi setidaknya kita bisa lihat gambaran bahwa benar Ibu Kadis, kecil dan menengah kita sangat sedikit sekali, apalagi semenjak ada PP7 beda sekali gitu, jauh sekali, dan itu menjadi PR kita bersama. Kemudian kita juga bisa lihat ternyata berdasarkan jenis kelamin memang di semua daerah yang kami lihat datanya tetap sama, perempuan paling banyak. Institusi ekonomi desa sebagai representasi lokal, ekonomi lokal, dan di situ ada investasi, kemudian ada saham desa untuk membangkitkan ekonomi kolektif berbasis desa. Jadi ini yang terus kita lakukan, dan tentunya itu kita sinkronkan juga dengan apa yang menjadi kebijakan dari pemerintah ya, dari RPJP, dari kita kan dengan kementerian juga ada gitu. Nah disitulah pasti Dinas Koperasi tidak bisa sendiri, maka kami menyampaikan itu pentahelik ya, pentahelik bagaimana dengan perguruan tinggi, bagaimana dengan komunitas, bagaimana dengan pembisnis, dengan lembaga pembiayaan atau keuangan, dengan para media, itu kan juga menjadi value planner ya. Jadi pemerintah punya fungsi bagaimana pembuatan regulasi. Mungkin kalau dari akademisi dia akan kuat dari sisi risetnya gitu kan. Dari media bagaimana mereka akan value plannernya akan di sana, dan ini punya ketusasan masing-masing. Harapannya ini menjadi kolaborasi atau pasal-pasal inilah menjadi hak dan kewajiban kita untuk mewujudkan terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Kemudian Bu Medi, ya, ini mumpung ketemu Bu Medi nih, seperti itu. Saya agak terkejut nih, nanti akan ada pendataan lengkap KUMKM. Gitu kan ya, karena memang targetnya sampai 24 ini ya, seperti itu. Nah ini IJT-nya belum tuntas loh yang seperti ini, mau diapakan nih program-program yang sudah dilakukan itu? Tak akan melakukan yang lagi seperti ini. Karena apa? Kita aja kesulitan untuk mengakses ini, untuk diintervensi. Kita masih pakai data-data yang lama. Pada waktu itu kan ada semacam debat bahwa untuk mengintervensi UMKM itu basicnya data tunggal ini. Seperti ini. Nah, poin dari hari ini adalah tadi sudah banyak masukan bagaimana kita itu harus melihat terhadap kondisi di lapangan, yang artinya kita terus harus mendengungkan terhadap pemberdayaan kepada masyarakat. Kalau kita bicara koperasi, UKM, tadi Pak Arisista menyampaikan isu-isu ini tolong untuk dimasifkan. Jadi ini menjadi isu yang nantinya akan menjadi menjadi menguat, dan ini memang menjadi PR kita bersama gitu kan. Jadi nggak mungkin isu ini hanya diketahui kita sendiri, yang nantinya yang lain nggak tahu gitu. Nah ini kan sebetulnya lebih ke bagaimana kita menempatkan kepada program kerja kita dengan bicara bagaimana komitmen dan komunikasi, itu yang paling penting itu.
harapan ke depan pastinya kami lebih menguatkan lagi terhadap kolaborasi dan bagaimana kita kan transformasi terhadap koperasi UMKM ini benar-benar terwujud ya. UMKM-nya naik kelas, koperasinya tetap jaya, PR-PR terhadap kewirausahaan itu juga menjadi terwujud karena ini semuanya sudah ada regulasi yang tentunya 3 hal yang menjadi ketugasan dari pemerintah, bagaimana regulasi, bagaimana afirmasi, bagaimana partisipasi ini menjadi catatan penting yang nantinya ini kita bisa tindaklanjuti per poin. Oh, regulasinya apa ini? Afirmasinya apa? Di situ semua pasti program kegiatan akan mengikat di sana. Biar sinkron antara apa yang kami lakukan di daerah